Judi online kini menjadi masalah sosial yang merusak kehidupan banyak warga di Indonesia. Kemudahannya membuat siapa saja terjerat. Seringkali dimulai dengan kemenangan kecil yang justru menjerumuskan. Di Parung, Kabupaten Bogor, kami bertemu dengan Budi Cahyono atau yang kerap disapa dengan Bucai. Seseorang yang kehidupannya habis 2 tahun dengan judol. Namun kini Bucai bangkit dan membagikan pengalamannya untuk orang lain. Setiap pagi Budi Cahyono alias Bucai menyalakan motor yang sama, tapi hidupnya tak lagi sama. Ada kisah panjang, lebih panjang dari jalan kampung yang ia lewati sebelum akhirnya ia duduk kembali di atas jok ini. Kalau untuk sekarang saya fokus ngojol aja sih Kak, ojek online aja. Saya dulu sebelum kenal judol atau slot gitu, kerja saya di restoran. Cerita ini dimulai dari satu kemenangan kecil, kemenangan yang terlihat tak berbahaya. Sebuah angka muncul, lalu berubah jadi euforia. Saya main ke kontrakan teman saya yang suka main itu, judol. Saya ngeliat dia main modal 20.000 jadi 200. Kebetulan banget teman tanggal tua tuh, belum gajian. Saya ngeliat di rekening saya ada sekitar 150. Saya coba main aja lah subuh tuh, 50.000. Emang awalnya dikasih saya 150.000 doang padahal. Tapi ya makin kesana makin hancur sih. Dari yang mulai pinjol, itu udah combo maut sih, judul sama pinjol udah nggak bisa dipisahin lah ya. Terus sampai akhirnya kontrak kerja saya nggak diperpanjang, hubungan sama pacar saya dulu lah, jadi udahan gitu segala macem, merusak semuanya sih Kak. Seperti banyak pemain lain, Bucai tidak pernah benar-benar sadar kapan kesenangan itu berubah arah. Dari hiburan singkat menjadi lingkaran yang perlahan menjerat. Seingat saya sih karena utang udah mulai numpuk ya. Udah jelas sih utang udah mulai numpuk, kayak perasaan tadi dulu gua sebelum main judi nggak punya utang gitu, sekarang kok setelah kenal judol gitu utang gua kok malah makin banyak ya, malah makin kayak pusing gitu, gajian nggak pernah nyisa. Dua tahun terjerat judi online, menghabiskan lebih dari 200 juta rupiah dari deposit, belum termasuk 70 juta rupiah pinjaman online yang terakumulasi. Kan saya main 2022, masuk 2023 tuh saya udah pengen berhenti, kayak udah enak kayak gitu. Sampai tiap tahun tuh saya tulis wishlist Kak, di HP saya tuh. Wishlist saya tuh bukan nomor 1, bukan kayak nikah, bahagiain orang tua, beli ini, beli itu segala macam. Saya tulisnya stop judi. Setelah merasakan hidup tanpa arah, Bucai mulai menyadari bahwa judi online tidak memberikan keuntungan apapun. Salah satu konten motivasi di media sosial menjadi tamparan terkuat, membuatnya bertanya pada diri sendiri, sampai kapan mau hidup begini? Kalau sekarang sih ngomongin udah gampang ya, gampang berhenti karena udah berhenti setahun lebih kan. Kalau dulu emang sulit banget Kak. Jadi kayak psikologis kita dimainin sama mereka tuh. Udah gue mau berhenti, terus kita iseng tuh, misalkan katakanlah depo 25.000, dikasih naik sama dia kayak bahasa 500, 600, kan jadi kayak kita gugah lagi dopamin kita ya, gitu. Jadi ya itu sih susahnya ya gitu. Untuk mempertahankan komitmennya, Bucai membuat konten dengan akun bernama Caregiver Manusia Tersesat yang mencatat perjalanan hari demi hari tanpa judi online. Semakin banyak yang menonton, semakin banyak yang merasa senasib, sekaligus memberinya alasan untuk terus kuat. Sempat mendapat cibiran netizen, Bucai menemukan pegangan baru dalam dirinya, yaitu prinsip stoikisme, untuk fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Coba lu belajar stoik, kata dia. Saya tanya tuh stoik apa, lu cari di Google. Pas saya lihat, oh ini namanya stoik gitu. Saya kira dulu namanya bodo amat, saya taunya bodo amatan. Padahal kan stoik tuh menciptakan kebahagiaan dari apa yang bisa kita kendalikan. Ya, contoh kayak omongan orang lain kan di luar kendali kita. Jadi yang bisa kita kendalin tuh reaksi kita ke mereka gitu loh. Kini, teman-teman Bucai pun ikut bersyukur, melihatnya perlahan bangkit dari gelap yang menjerat. Tadinya dia benar-benar gila gitu ya, gila judol gitu kan ya, wah habis duit dia gitu kan. Dan ketika dia bikin konten untuk berhenti judol, kayak keren banget sih, hebat.
Bucai banyak belajar dari luka dan derita. Satu pesan ia titipkan untuk mereka yang masih terperangkap di belenggu judi dan asa palsu mata. Segera keluar, jangan biarkan diri terus disesatkan dan diruntut. Karena sesungguhnya kita hanyalah budak yang ditipu oleh bandar. Buat kalian semua yang masih terjerat di lingkaran setan, judol, pinjol, segala macem, mending cepet berhenti deh. Lu gak ada untungnya main gituan. Bener, mau sampai kapan lu begitu? Lu percuma main judol doang. Udah tahu judol tuh bikin rugi doang. Lu mending pada berhenti, gak ada ujungnya lu main begituan. Gak bakal ada akhirnya. Pilihannya cuma dua sih kalau mau berhenti dari judol. Lu mau berhenti sendiri atau diberhentiin Tuhan, udah itu aja sih.